Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafidin, NIM 1805520201 dari kelas D1 Akuntansi, mata kuliah Audit Bank. Tujuan pembuatan video presentasi ini adalah bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme atau yang disingkat APU PPT di bank. Sebelum ke materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang Unisbank. Universitas Cikubang Unisbank Semarang eksis sejak 1968. Semua program terakreditasi. Universitas Cikubang Unisbank Semarang berlokasi di Ibu Kota Jawa Tengah, merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk beraktivitas. Universitas Cikubang Unisbank Semarang dikenal sebagai perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship. Saat ini mempunyai 6 fakultas dengan 12 program studi. Salah satunya yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis dengan program studi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, D3 Keuangan Perbankan, dan program profesi akuntansi. Universitas Cikubang Unisbank Semarang memiliki 2 kampus, yaitu Kampus Mugas dan Kampus Kendeng. Untuk alamatnya, Kampus Mugas berada di Jalan Tri Lomba Juang nomor 1 Semarang. Sedangkan untuk alamat Kampus Kendeng berada di Jalan Kendeng 5 Bendan Ngisor Semarang. Untuk website resmi Unisbank yaitu www.unisbank.ic.id. Berikut adalah sekilas cuplikan mengenai profil Universitas Cikubang Unisbank Semarang. Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karier saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya, sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini.
Cakupan materi yang saya akan bahas kali ini yaitu yang pertama, satu, definisi pencucian uang dan definisi pendanaan terorisme. Yang kedua, tahapan pencucian uang. Yang ketiga, alasan bank menerapkan program Abu PPT. Yang keempat, Know Your Customer Principle. Yang kelima, pilar program Abu PPT, yaitu ada pengendalian intern dan kebijakan dan prosedur. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu ada pencucian uang. Pencucian uang adalah suatu upaya pembuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Pada umumnya, pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatan sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum, sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga terdapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk tahap-tahapnya terdapat 3 tahap dalam tindakan pencucian uang. Ketiga tahap tersebut yaitu yang pertama, 1, penempatan atau placement, yaitu proses yang pertama. Proses ini merupakan upaya untuk menempatkan suatu dana atau aset yang didapatkan dari sebuah kegiatan tindak kriminal menuju sistem keuangan. Sistem keuangan ini bisa berupa penempatan uang pada bank, memberikan sejumlah biaya pada suatu usaha. Kemudian kegiatan tersebut dibuat seolah-olah sah, seperti halnya memberikan kredit maupun pembiayaan dengan menjadikan kas sebagai kredit. Contoh dari proses penempatan pada tindakan money laundering adalah membeli barang dengan harga yang cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Kemudian yang kedua ada transfer atau layering. Setelah melalui proses pertama, yaitu penempatan, oknum pencucian uang biasanya akan melakukan proses transfer atau layering. Nah, proses ini sendiri dilakukan dengan cara memisahkan dana hasil pencucian uang dari sumbernya. Proses kedua ini bisa dilakukan dengan sejumlah tahap transaksi finansial guna menyembunyikan maupun menyamarkan asal-muasal dana atau aset tersebut. Dalam kegiatan layering ini, pelaku akan melakukan proses pemindahan aset atau dana dari suatu rekening maupun lokasi sebagai hasil dari placement menuju tempat lain. Hal ini bisa dilakukan melalui sekumpulan transaksi yang bisa dibilang kompleks dan dibuat dengan tujuan untuk menyamarkan serta menghilangkan jejak dari sumber dana yang digelapkan tersebut. Contoh dari praktik proses layering ini adalah melakukan transfer dana dari suatu bank menuju bank lain di wilayah atau negara berbeda. Proses transfer ini juga bisa dilakukan dengan memindahkan dana lintas batas negara menggunakan jaringan aktivitas usaha sah ataupun shell company atau perusahaan cangkang. Nah, kemudian yang ketiga
ada menggunakan harta kekayaan atau integration. Proses yang terakhir ini menggunakan harta kekayaan merupakan upaya untuk menggunakan aset atau dana yang telah terlihat sah dari tindakan pencucian uang tersebut. Penggunaan harta kekayaan tersebut bisa dengan cara menikmatinya secara langsung, melakukan investasi di banyak instrumen dan bentuk kekayaan material maupun keuangan. Selain itu, proses integration ini juga bisa dilakukan oleh pelaku money laundering dengan menggunakan dana yang didapatkan untuk membiayai berbagai kegiatan usaha yang sah. Pelaku juga bisa memberikan dana pada kegiatan tindak kriminal lainnya yang sekiranya sulit dideteksi. Pada umumnya, pelaku tidak banyak mempertimbangkan hasil atau dana yang akan didapatkan. Oknum money laundering juga seringkali menganggap remeh besaran biaya yang harus dikucurkan agar niat buruknya berhasil dilakukan dan menghilangkan jejak sumber kekayaan yang didapatkannya tersebut. Sebab tujuan pencucian uang adalah untuk menggelapkan atau menghilangkan jejak atau sumber uang. Dengan begitu, hasil dari kegiatan kejahatan tersebut bisa dinikmati oleh pelaku dan digunakan dengan sesuka hati tanpa takut ada pihak yang mengetahui. Kemudian ada hukum pencucian uang. Hukum pencucian uang di Indonesia. Di Indonesia hal ini diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, di mana pencucian uang dibedakan dalam 3 tindak pidana. Yang pertama, tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Kemudian yang kedua, tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang, namun dikecualikan bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, yaitu pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010. Kemudian yang ketiga, dalam pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencucian uang adalah cukup berat, yaitu dimulai dari hukuman penjara paling lama maksimum 20 tahun dengan denda paling banyak 10 miliar. Hasil tindak pidana pencucian uang pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010. 1. Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana,
korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyeludupan tenaga kerja, penyeludupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang berasuransi, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, penjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana 4 tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Yang kedua, harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi terorisme, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf N. Kemudian ada pendanaan terorisme. Pendanaan terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk digunakan atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris atau teroris. Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Transaksi adalah keseluruhan kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme adalah transaksi keuangan dengan maksud untuk digunakan dan atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme, atau transaksi yang melibatkan setiap orang yang berdasarkan daftar terduga teroris atau organisasi teroris. Dana adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apapun dan dalam bentuk apapun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut. Pemblokiran adalah tindakan mencegah pentransferan, mengubah bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan dana untuk jangka waktu tertentu. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penyedia jasa keuangan yang selanjutnya disingkat PJK adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan, baik secara formal maupun non-formal. Pengguna jasa keuangan adalah pihak yang menggunakan jasa PJK. Lembaga pengawas dan pengatur yang selanjutnya disingkat LPP adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan atau pengenaan sanksi terhadap EJK. Personel pengendalian korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan
untuk melakukan kebijakan korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya. Dokumen adalah data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik termasuk tetapi tidak terbatas. Pada kali ini yaitu tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau jenisnya, dan huruf, tanda, angka, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahami. Undang-undang ini berlaku terhadap setiap orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana pendanaan terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan atau dana yang terkait dengan pendanaan terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini juga berlaku terhadap tindak pidana pendanaan teroris yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan oleh warga negara Indonesia terkait dengan tindak pidana terorisme terhadap warga negara Indonesia, terkait dengan tindak pidana terorisme terhadap fasilitas pemerintah Indonesia, termasuk perwakilan di Indonesia atau tempat kediaman pejabat diplomatik atau konsuler dari Indonesia, terkait dengan tindak pidana terorisme yang dilakukan sebagai upaya untuk memaksa pemerintah Indonesia melakukan atau suatu tindakan, terkait dengan tindak pidana terorisme terhadap pesawat udara yang dioperasikan oleh negara Indonesia, terkait dengan tindak pidana terorisme di atas kapal yang berbendera Negara Kesatuan Republik Indonesia atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan Undang-Undang Indonesia pada saat tindak pidana itu dilakukan, atau dilakukan oleh setiap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tindak pidana pendanaan teroris yang diatur dalam undang-undang ini dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik yang menghambat proses ekstradisi dan atau permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Setiap orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Setiap orang yang melakukan pemufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. Setiap orang yang dengan sengaja merencanakan, mengorganisasikan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 sampai 4 tahun. Dalam hal tindak pidana pendanaan terorisme, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5, dan pasal 6, dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan atau personel pengendali korporasi.
Pidana dijatuhkan terhadap korporasi jika tindak pidana pendanaan terorisme dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi, dilakukan dengan rangka pemenuhan maksud dari tujuan korporasi atau pemberian perintah dalam korporasi, atau dilakukan oleh personil pengendali korporasi dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap atau menyerahkan surat panggilan disampaikan kepada pengurus dan atau personil pengendali korporasi di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda paling banyak 100 miliar rupiah. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4, terhadap korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembekuan sebagian atau keseluruhan kegiatan korporasi, pencabutan izin usaha dan dinyatakan sebagai korporasi terlarang, pembubaran korporasi, perampasan aset korporasi untuk negara, pengambil alihan korporasi oleh negara, dan atau pengumuman putusan pengadilan. Dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4, pidana denda diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi dan atau personil pengendali korporasi yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. Dalam hal penjualan harta kekayaan milik korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat 6, tidak mencukupi pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap personel pengendali korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar. Kemudian ada upaya pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme. Upaya pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme dilakukan melalui A. Penerapan prinsip mengenali penggunaan jasa keuangan. B. Pelaporan dan pengawasan kepatuhan PJK. C. Pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem transfer atau pengiriman uang melalui sistem lainnya. Dan D. Pengawasan pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia. Selanjutnya ada alasan bank menerapkan program APU PPT. Sistem Pembayaran Indonesia atau SPI menjamin keseimbangan antara inovasi dengan integritas sistem pembayaran melalui penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, serta pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana visi 4 Blueprint SPI 2025, yaitu SPI 2025 menjamin keseimbangan antara inovasi dengan consumer protection, integritas dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat melalui penerapan KYC dan AML CFT, kewajiban keterbukaan data atau informasi atau bisnis publik, dan penerapan RICTEC dan SUBTEC dalam kewajiban pelaporan, regulasi, dan pengawasan. Framework APU PPT dibangun untuk mendukung pencapaian visi SPI 2025 serta mencegah aktivitas pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang menimbulkan berbagai risiko antara lain 1. Mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan. 2. Mengurangi kredibilitas Indonesia di mata internasional. 3. Meningkatkan risiko investasi. 4. Pendanaan tindak pidana terorisme merupakan salah satu bentuk ancaman bagi kedaulatan negara. Adapun pencapaian akhir dari implementasi APU PPT pada SPI adalah 1.
1. Integritas sistem keuangan Indonesia mendukung stabilitas perekonomian. 2. Kredibilitas dan reputasi Indonesia meningkat di mata internasional dengan kepatuhan terhadap standar internasional. 3. Integritas sistem keuangan Indonesia mendukung iklim investasi. 4. Aksi teror dapat dimitigasi melalui pencegahan pendanaan terorisme. Kemudian ada kebijakan APU PPT. Sebagaimana lembaga pengawas dan pengatur atau LPP, Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai ketentuan dan pedoman terkait APU PPT. Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran selain bank dan penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank. Ketentuan dari PBI APU PPT ini berlaku sejak September 2017 dan bagi PJSP selain bank serta penyelenggara KUPFA bukan bank dalam PBI tersebut telah diatur kewajiban penerapan APU PPT oleh penyelenggara KUPFA bukan bank dan PJSP selain bank yang meliputi 1. Tugas dan tanggung jawab direksi dan pengawasan aktif Dewan Komisaris. 2. Kebijakan dan prosedur tertulis. 3. Proses manajemen risiko. 4. Manajemen sumber daya manusia. Dan 5. Sistem pengendalian internal. Dalam penyusunan PBI APU PPT, BI mengadopsi berbagai ketentuan, antara lain 1. FATF 40 Recommendation. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme atau UU TPPT. Nah, kemudian ada materi Know Your Customer Principle. Know Your Customer Principle merupakan realisasi prinsip-prinsip kehati-hatian. Prinsip mengenal nasabah merupakan prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Prinsip ini mendapat pengaturannya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI tahun 2003 tanggal 23 Oktober 2003. Dalam peraturan tersebut jelas bahwa prinsip mengenal nasabah merupakan salah satu upaya dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian. Prinsip mengenal nasabah ini wajib diterapkan oleh bank, yaitu bank umum sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Perbankan tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Perbankan tahun 1998. Ketentuan mengenai prinsip mengenal nasabah yang dikeluarkan oleh lembaga pengawas masing-masing bank merupakan instrumen yang digunakan oleh bank terhadap nasabahnya. Kemudian ada kewajiban dari bank berkenaan dengan prinsip mengenal nasabah ini dituangkan dalam kebijakan, yaitu kebijakan bank. Kebijakan dimaksud adalah sebagai berikut. A. Kebijakan penerima nasabah. B. Kebijakan dan prosedur mengidentifikasi nasabah. C. Kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah.
D. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah. Kebijakan identifikasi nasabah dilakukan oleh bank dengan nasabahnya sebagai pihak yang menggunakan jasa bank dilakukan baik terhadap nasabah secara personiling, juga terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan nasabah dimaksud. Demikian pula apabila jasa yang digunakan oleh nasabah secara elektronik, bank tetap diwajibkan melakukan pertemuan sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening. Kebijakan identifikasi ini tidak sebatas hanya pada mengenal nasabah semata, akan tetapi juga harus dilakukan monitoring terhadap rekening nasabah. Monitoring ini dapat menyangkut outgoing maupun incoming dalam setiap kegiatan transaksinya. Namun demikian sering kita dapati kewajiban ini tidak dijalankan dengan semestinya. Misalnya saja dalam penawaran pembuatan kartu kredit, bahkan beberapa institusi perbankan menggunakan jasa pihak ketiga dalam melakukan penawarannya. Selain itu juga kebenaran identitas dari nasabah tidak dilakukan pengecekan ulang kepada pejabat atau pemerintah setempat guna meyakinkan keberadaan calon nasabahnya. Keadaan seperti ini baru terungkap manakala nasabahnya tidak lagi dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakatinya. Apabila diperlukan, bank dapat melakukan wawancara dalam rangka meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran keterangan atau dokumen yang berhubungan dengan nasabah, bahkan menyangkut kejelasan dana dalam rekening sebagaimana diungkap dalam iklan layanan masyarakat dengan ungkapan kenapa harus risih kalau bersih. Kemudian ada pilar APU PPT. Yang pertama yaitu pengendalian intern, melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan program APU dan PPT melalui metode-metode sebagai berikut. Yang pertama, dalam negeri, yaitu cabang dan unit kerja, melakukan penilaian terhadap cabang dan unit kerja lain terkait di kantor pusat, melakukan program AML rating sebagai salah satu metode pemantauan pelaksanaan kebijakan program APU dan PPT oleh cabang, meliputi pemantauan prosedur penerimaan nasabah, pemantauan transaksi, pengkinian data nasabah, dan kewajiban pelatihan karyawan. Melakukan koordinasi dengan cabang-cabang dan unit kerja bisnis yang menjadi audit dalam rangka mempersiapkan aspek-aspek yang menjadi indeks pemeriksaan dan menentukan rencana tindak lanjut terhadap temuan audit yang terkait dengan program APU dan PPT. Kemudian ada melakukan supervisi dan pemantauan aktivitas penerapan program APU dan PPT pada grup konglomerasi. Yang kedua ada luar negeri, melakukan pemantauan aktivitas penerapan program APU dan PPT dalam bentuk laporan rutin bulanan yang diberikan cabang luar negeri. Kemudian ada kebijakan dan prosedur, mengembangkan kebijakan dan prosedur secara berkesinambungan sesuai regulasi terkini dari regulator OJK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, dan best practice antara lain: A. Menerbitkan beberapa ketentuan internal pendukung penerapan pelaksanaan program APU dan PPT. B. Melakukan review dan memberikan rekomendasi kebijakan dan prosedur unit kerja lain sehingga sejalan dengan penerapan kebijakan program APU dan PPT. C. Memberikan rekomendasi dan masukan sebagai tindak lanjut atas group discussion atau pertanyaan-pertanyaan dari kantor cabang atau unit kerja, baik mengenai penerapan prosedur program APU dan PPT maupun terkait penanganan kasus-kasus tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Sekian video presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dadah.